Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat kepada Bapak atau Ibu Guru dan rekan-rekan yang saya cintai. Dalam kesempatan ini saya akan berbicara mengenai lingkungan hidup. Mungkin ini erat berkaitan dengan pelestarian lingkungan. Rekan-rekan semua, sudah kita ketahui bahwa sekarang ini sudah tidak bisa disanggah lagi bahwa segala aktivitas yang dilakukan masyarakat modern sangat ketergantungan kepada ketersediaan energi. Hampir semua sektor kegiatan energi menjadi kebutuhan pokok yang tidak bisa ditawar-tawar lagi. Oleh karena itu, kemajuan suatu negara akan sangat terkait dengan kecukupan ketersediaan energi di negara tersebut. Sebut saja dengan negara-negara maju seperti Amerika, Jepang, dan negara-negara Eropa lainnya. Bahkan Korea, ketersediaan energi di negara-negara tersebut sangat memadai untuk pembangunan bangsa dan negaranya. Namun dalam pengadaan energi tentu saja harus memperhatikan faktor kelestarian lingkungan hidup. Karena lingkungan tempat makhluk hidup ini bernaung tidak kalah pentingnya dari kebutuhan-kebutuhan hidup lainnya. Merusak lingkungan hidup sama saja dengan mencelakakan diri sendiri. Lingkungan hidup suatu negara akan sangat berkaitan dengan negara-negara lain karena kita tinggal di bumi yang sama. Sebab itu pula setiap negara akan berkewajiban untuk sungguh-sungguh memperhatikan dan mencegah hal-hal yang bisa menjadi penyebab kerusakan lingkungan hidup. Dampak kerusakan lingkungan hidup seperti pemanasan global saat ini sudah bisa dirasakan di berbagai belahan bumi ini. Seperti terjadinya peningkatan suhu udara, permukaan air laut naik, yang bisa menenggelamkan pulau-pulau kecil dan daratan di sekitar pantai. Terjadinya perubahan iklim yang kini sudah terjadi di beberapa tempat termasuk di negeri ini. Kesemua itu karena lingkungan tempat manusia dan makhluk hidup lainnya sudah tercemar. Bahkan menurut sumber-sumber yang bisa dipercaya, keganasan topan yang akhir-akhir ini sudah melanda salah satu bagian daratan Amerika, diprediksi oleh para ahli sebagai efek dari pemanasan global. Ancaman lain yang tidak kalah bahayanya bagi kehidupan manusia adalah terjadinya hujan asam. Di Indonesia sendiri memasuki tahun 2006 terjadinya angin badai di beberapa perairan yang mengakibatkan banjir di daerah sekitar pantai hingga berhari-hari. Akibatnya, para nelayan tidak bisa turun ke laut untuk mencari ikan, sehingga mereka mengalami masa-masa paceklik. Belum lagi lebatnya curah hujan mengakibatkan banjir dan tanah longsor di beberapa daerah. Kejadian-kejadian ini tentu saja masih punya kaitan dengan pemanasan global akibat kerusakan lingkungan. Kalau penyebab-penyebab kerusakan global ini tidak ditanggulangi untuk ditekan sekecil mungkin kerusakan lingkungan yang terjadi ini akan semakin parah yang akibatnya juga akan merugikan semua makhluk hidup termasuk kita. Penyumbang terbesar lingkungan hidup secara menyeluruh adalah polusi yang ditimbulkan oleh pembakaran bahan bakar fosil seperti batu bara, bahan bakar minyak, dan gas alam secara besar-besaran. Dari pembakaran itu berakibat terjadinya emisi rumah kaca sebagai penyebab pemanasan global. Masalah lingkungan hidup memang bukan persoalan suatu negara saja, tetapi sudah menjadi tanggung jawab seluruh bangsa dan negara. Oleh karena itu, berbagai upaya dilakukan orang untuk mencegah tambah rusaknya lingkungan hidup, seperti diselenggarakannya KTT Bumi, Protokol Kyoto, dan sebagainya. Bahkan beberapa negara yang masih memanfaatkan bahan bakar fosil berusaha mengurangi efek rumah kaca dengan menggunakan bahan bakar gas alam yang secara ekonomi sangat kompetitif bila dibandingkan dengan penggunaan minyak bumi atau batu bara. Hanya sebenarnya gas alam juga tetap menimbulkan CO2, tetapi lebih sedikit bila dibandingkan dengan penggunaan minyak bumi dan batu bara. Di samping itu pun, gas alam juga menimbulkan metan selama proses penyediaannya yang kesemua itu dapat mengakibatkan kerusakan lingkungan. Meski akhir-akhir ini muncul teori lain tentang efek rumah kaca. Seperti menurut
periset Amerika mengatakan bahwa variabel aktivitas matahari lah yang berpengaruh pada naik turunnya suhu global. Namun, mengurangi pembakaran bahan bakar fosil bagi pemenuhan kebutuhan energi ini tentu mempunyai manfaat yang sangat besar, paling tidak sebagai langkah penghematan cadangan sumber daya alam yang ada untuk dipergunakan oleh anak cucu kita nanti. Pembakaran bahan bakar fosil seperti minyak bumi dan batu bara secara besar-besaran dilakukan orang untuk keperluan pembangkit tenaga listrik, industrialisasi, dan transportasi. Khusus untuk bahan bakar fosil seperti bahan bakar minyak, harganya cenderung terus meningkat. Persediaannya juga sangat terbatas. Orang tidak mungkin harus ketergantungan terus-menerus kepada bahan bakar minyak karena suatu cadangannya akan habis. Oleh karena itu, bagian Indonesia kini saatnya kita memanfaatkan bahan bakar non-fosil untuk berbagai keperluan seperti untuk pembangkit listrik. Dengan demikian, selain turut melakukan upaya pelestarian lingkungan hidup secara global, juga sebagai langkah penghematan cadangan sumber daya alam yang sudah semakin menipis di negeri ini. Rekan-rekan semua, oleh karena itu, marilah kita menjaga lingkungan dan menjaga kelestariannya. Jangan sesekali merusak dan mencemari lingkungan sekolah kita, rumah kita, pokoknya lingkungan di sekeliling kita, karena di sekeliling kita mungkin tersimpan banyak energi yang bisa dimanfaatkan oleh kita dalam berbagai aspek kehidupan ini. Apakah itu air bersih, udara bersih, tanaman, obat-obatan, dan sebagainya. Kalau sampai lingkungan kita rusak, maka sedikit demi sedikit itu akan hilang, bahkan punah. Sekali lagi, mari kita jaga kelestarian lingkungan kita. Rupanya pidato ringkas ini saya cukup sekian dan mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.